GX-nya di 10, motong di 10 berarti saya cari B-nya. Berarti sini 0 sama dengan 2 kurang B 1. Jadi B-nya tentu 2. Sehingga ini persamaan garisnya adalah 2 kurang 2X. Berarti ini GX, berarti ini HX. HX-nya berarti X kuadrat kurang 2X tambah 1. Oke, kalau saya lihat ininya berarti ini ada di 2. Ini perbandingan 2 banding 1. Tentu ini kamu udah tahu ini adalah di 1. Ini gambarnya. Terus selanjutnya saya lihat ininya. Kamu tahu bahwa ini pasti begini, double. Berarti ini akan ada di 1 ya. Ini tambah ya. Ya. Ada di 1, berarti dia akan motong di 1 di sini. Terus titiknya di nyinggung, berarti dia akan seperti ini. Berarti ditanya adalah ini. Kurang lebih. Daerah yang dibatasi oleh GX dan HX. Ya, daerah yang dibatasi oleh GX dan HX. Luas yang dibatasi oleh grafik fungsi G dan H. Tadi antara inilah. Cuma soalnya tidak gitu lengkap ya harusnya. Tapi di sini saya rasa tidak ini. Karena ini makin melebar ya. Jadi saya anggap kondisi di sini. Nah, kalau udah begini berarti saya ini hasil yang ini tentu adalah luas segitiga dikurang luas yang begini. Oke, luas segitiga kita nggak usah cari lagi, ini pasti 1. Jadi luas segitiga pasti 1,5 ya. Tinggal dikurang. Nah, luas ini, luas kurva. Luas kurva sini berapa? Berarti integral dari 0 sampai 1 X kuadrat kurang 2X tambah 1. Ya, integralkan berarti tambah X. Nah, ini 1 kan. Jadi percepat aja, sepertiga 1 tambah 1 berarti sepertiga. Berarti 2/3. Oke, harusnya kita lebih cepat. Oke, harusnya seperti itu. Jadi yang kita ambil adalah cek dulu. Jadi otak kalian terbiasa. Ini ada nggak garis potong? Ngecek dulu garis potong. Oke, garis potongnya ada ketemu. Ternyata potongnya di sini, potong di sini. Saya akan lebih yakin kalau menggunakan cara seperti ini gitu daripada salah mengkurang. Karena saya juga takut salah kan gitu. Selanjutnya adalah ini segitiga yang luas segitiga yang ini adalah 42. Ya, dikurangi dengan yang ini ya. Jadi luas segitiga ini kurang dengan yang ini. Jadi luas segitiga yang ini ya luas segitiganya. Pak mau langsung Pak, silakan. Kalau gini mulai langsung. Ya boleh. Karena atasnya itu adalah 22X, kamu boleh tulis begini. Ya, dikurang dengan X kuadrat kurang 2X tambah 1. Boleh. Lebih cepat. Jadi kalau kamu pakai cara ini, kalau tadi udah saya hitung ya, saya hitung cepat ya. Ya ini integral dari yang ini, saya cari di sini. Nah, mana ini? Jadi pokoknya tahu integral dari ini dengan batas min 1 sama 1 ini. Saya isikan 1 dapatnya yang sepertiga. Isikan yang negatif 1. Ini dapatnya 2/3. Ya. Ingat ya, ini yang saya isikan yang ini ya, dapatnya ini. Oke. Jadi kalau pakai cara gini, bagaimana Pak? Saya langsung Pak, yang pakai cara gini, boleh. Boleh, mau cara langsung boleh. Jadi yang saya ngomong gini loh. UTBK bukan mengandalkan saya bisa atau tidak. Lo mungkin sini 8 orang ngerti yang ini bisa.
tapi lu salah ataupun lambat menyebabkan soal lain yang kamu bisa kamu tak sempat kerjakan. Jadi konsepnya apa? Konsepnya adalah terbiasa. Terbiasa, disiplin. Dia orang sukses itu karena disiplin. Carlios, Nico, lainnya karena disiplin. Selain pintarnya, disiplin. Selalu menuntut diri untuk lebih maju. Kalau kalian tidak ada menuntut diri lebih maju ya susah. Oke, saya coba dengan ini. Cara yang ini berarti saya tinggal min 1 1 22x kurang x ini tambah 2x kurang 1. Ini 2x hilang seperti biasa. Sehingga ini akan jadi integral min 1 1 ada yang salah ya? Oh, ini 1 ya berarti ya. Berapa tuh jadinya? Saya nggak suka kayak gini apa? Bikin saya kepala pusing kalau gitu. 1 kayak gitu. Ya. Oke, jadi nanti itu akan jadi apa? Jadi tadi berarti x ya kurang sepertiga pangkat 3. Oke ya. Ini jadi 1, ini min 1. Oke, 1. Oke. Dikurang masukkan min 1. Masukkan min 1 min berarti min sepertiga, oke? Min dari tambah ya. Betul. Betul. Oke. Nah, ini yang saya nggak suka. Jadi kalau membuat saya tidak ragu, jadi saya pisah. Ini membuat saya tidak ragu gitu. Ini masukin min 1, min 1, min 1, min 1. Oke. Jadi min 1 saya tulis oke, berarti negatif min 3. Ini adalah 2/3 di 2/3 ya ini ya. 2/3 lagi negatif. Oke. Nah, ini adalah 4/3. Jadinya 1/3. Sama dengan yang ini 1/3. Sama. Boleh langsung, oke? Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita bagaimana nih supaya langsung start? Jadi rata-rata adalah jumlah semua ini dibagi n, itu konsepnya. UN geometri ini, Sn ini. Saya rasa kalau saya tanya dengan siapa? Cindy, ini pun udah lupa. Saya jadi udah lupa. Udah lupa. Nah, terus bagi n. Pak, ini gimana matematikanya? Lah, kira-kira. Dia nggak mungkin memberikan kamu hitungan yang susah, intinya gitu. Karena dia mau uji otak kamu jalan tak. Kayak gini sampai di sini. Otakmu jalan tak. Sampai sini bengong, berarti otakmu tak jalan. Nggak mungkin dia kasih nilai yang aneh-aneh. Tapi kalau misalnya kamu mau coba, karena di situ ada ABCD ya. Tolong dengar ya. Kalau mau ABCD, kamu letakkanlah ABCD. Kalau misalnya kalian nggak bisa berpikir seperti ini ya, berarti lo letakkan lo. Coba dengan 1, coba 2, coba 3, berarti ya. Dicoba. Jangan paksakan diri untuk berpikir seperti ini. Nah, jadi kita nggak bisa maksakan. Oke, lanjut. Ini soal yang lebih susah lagi. Min 2 PQ. Min 23. Adalah aritmatika. Oke. P kurang Q berapa? Soalnya simpel-simpelnya. Ya, seberapa cepat kamu bisa tahu? Diri gitu ya. Ya kayak gini punya, coba aja. Nah, kalau kita ngomong, Pak, sesuai rumus gimana? Mau harus pakai matematika pula, Pak? Takutnya ininya nggak bulat gitu.
Bisa aja kan, kurang 2,5, ya nggak? Takutnya, gitu. Bagaimana Pak MTK-nya Pak? Oke, ini kita pakai MTK kalau kita takut, setelah kita coba dapat. Oke, nah antara ini bedanya berapa? Ini kurang ini berapa? Hah? Hah? 21? 21 ya? Nah di sini ada tempat kosong 1, 2, 3. Lu bagi 3 aja. Oke, 7. Udah ketahuan 7, ya kan? Karena ini kan dia kan ini kan misalnya 2, 7, 12, 17. Kalau saya hilangkan ini artinya ini kan 5, 5, 5. Kalau ini saya anggap AB gitu. Artinya sampai 17 karena ada 2 tambah 3 kali 5, 17 gitu. Ini ada 5. Nah ini bedanya. Kalau saya nggak tahu berarti sini kalau saya nggak tahu ini 5, berarti bedanya ini 5 itu nggak tahu ya. Saya anggap sebagai beda. Ini ya. 1, 2, 3. Nah sekarang apa B? Tampak kok? Ya dah. Ini kurang ini kan 15 bagi 3. 5. Berarti beda sini adalah 5, 5, 5. Sudah selesai. Kalau tidak mau nambah. Oke ya, lanjut. Oke. Ini terlalu bawah. Oke. Kalau kamu lihat dari semua ini sebetulnya ini kan sejajar semua ya. Oke, sejajar semua. Berarti ini otomatis kalau ini dianggap 5, di sini 4. Karena ini sejajar, sudutnya sama semua. Oke, contoh segitiga ini karena sejajar, berarti ini sama sudut ini tentu sama semua nih. Nah, sudutnya sampai sebangun. Kalau 4 karena ini segitiga sama sisi, berarti ini juga 4, sini juga 4. Kalau ini 5, ini juga 5 semua. Oke, konsepnya seperti itu. Jadi terbentuklah sebuah segitiga yang ini 9, ini 9, ini 9. Sudut nggak usah ngomong lagi. Oke? Sudut berapa sudutnya? Berapa sudutnya? Hah? Suara besar sedikit. Belum. Soal gini kamu nggak bisa. Astaga. Berapa? 120. Karena ini semuanya 60 ya. Kalau ini 120, ini 120, ini 60, ini 60 gitu ya. Betul? Oke? Yang lainnya kamu tinggal ngetes sendiri lah. Oke? Ya, sisa yang lainnya adalah tanya tingginya. Berarti sini pakai 9 bagi 2 ya. Terus ini 9. Berarti akan ada yang namanya ini dikurang dengan 9/2 kuadrat. Oke ya? Cara pecahan. Nah nanti kalau ini boleh saya bikin biar sama gitu, biar ada 2 gitu. Saya akan cara seperti ini. Ini akan lebih gampang kalau menurut saya. Kurang lebih seperti itu. Oke ya, sudah. Jadi kalau ini kan kamu tahu bahwa ini 18 ya. 18/2 tambah 9/2 kali 18/2 kurang 9/2 gitu ya. Oke. Berarti 27/2 dikali dengan 9/2. Nah, ini lebih tepat. Oke, berarti ini berarti ini 1/4. Ini ada 9 dikeluarin dari 3, dikeluarin dari 3, sisa 3 di dalam. Berarti 9/4 akar 3.
Oke, jadi jangan kalian kalau yang begini punya jadikan nanti ini akan lebih cepat kamu jadikan karena ada sama ya, kamu jadikan sama aja di sini. Oke, ini namanya aritmatika, jadi kalian bisa hitung dengan cepat. Oke, ada lagi? Luas, lu udah tahu lah ya, 3 kali. Oke, kalau luas berarti setengah kali ini kali 9/2. Oke, luas berarti setengah kali 9/2 kali berapa ya? Setengah ya ini ya. 9 per ini akar 3. Oke ya? Ada masalah? Di 81 per 6 akar 3. 8 ya, oke. Itu lognya. Lu harus sedikit pintar gitu. Jadi yang susah apa? Mencari soal salah. Kita tahu ada yang kurang gitu. Karena kalau ini tidak diberitahu di tengah, ini semua bisa berubah, bisa di sini, bisa di sini. Berarti nggak bisa saya tentukan berapa panjang. Dari mana dia bisa tahu panjang ini? Karena sini tengah gitu. Gambarnya di tengah. Ya, kalau nggak ada ya udah kita bikin tengah. Jadi kalau misalnya hasilnya tidak ada nanti kita lihat. Jadi sampai di tengah dulu. DE 10 cm. BED mana BED ini ya 120. Ini yang kelas SMP lah di sini. SMP ya, kesebangunan. Berarti kalau saya nggak titik, karena ini sudah 90 derajat ya, ini sudah 90. Berarti otomatis ini sejajar gitu. Ya tentu ini juga sudah yang sama. Titiknya sudah ABC ya. ABC. Berarti ini juga 90 ya. Ngomong tentang sudut aja dulu, dapat? Nah, 60 dari mana bisa dapat 60? Dari mana bisa dapat 60? Kita harus dari mana bisa dapat 60? Kalau ini berarti ini 60 ya. Oke ya. Oke. 60 otomatis ini juga 60 dong. Ya, sejajar. Oke. Oke. Apa lagi nih? Apa lagi yang bisa kalian tahu? Sini sudah 60, sini 60. Dia AB kan? ABC ya? ABC. ABC loh, bukan ABE loh. Oh ya, tintanya apa ya? Bentar ya. Tintanya saya salah tulis. Bentar ya. Betul, ABC. Ini aja sudah 60. Betul nggak? Dari mana ABC bisa 60 kan? Tentu lebih gede dari 60, ya nggak? Oke, jadi kalau saya lupa kasih tahu ya, harusnya ini ada ABCD gitu ya. ABCDE, karena disuruh kamu berpikir gitu. Kalau kamu hitung gini enggak, kamu tidak akan ketemu gitu. Susah ketemunya gitu. Jadi kamu disuruh berlogika. Ini ada 15, ada 30, dan 60, ada 75, ada 100. Sorry, 105. Kamu pilih yang mana? Lo pilih yang mana kalau gitu? Hah? 75 lah ya. Jadi kalau kamu misalnya tidak mau itu, lo bisa tahu. Oke? Cuma saya kan tidak tulis ABC-nya. Apakah benar kalau kalian bisa dapatkan angka 75? Dari mana? A itu kan 30. Dari mana bisa tahu A30?
itu segitiga A dan Oke, jadi yang ini ya, untuk ngomongnya ya. Ini ya. ya. Oke, buat sini 3. Oke ya. Ini harusnya yang mudah. Kalau misalnya kamu mau mikir, ya mikir inilah, pernah ABC. Jadi bisa lebih cepat, ngerti ya? Jadi kalau misalnya di UTBK, saya tak akan hitung loh itu, serius. Saya tak akan hitung. Ini 60. Oke lah, ini masih 75 lah, nggak mungkin 105. Ya kan? Ngerti ya? Ini yang kita ngomong nggak perlu hitung, langsung Pak. Hitungannya apa Pak? 5. Ini Pak. Oke ya, jadi kalau ada saat waktunya kalian tuh cepat, 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, selesai. Sehingga punya waktu hemat 5 menit untuk kerja soal yang susah. Itu yang membuat orang itu nilainya lebih tinggi. Sudah? Oke? Jadi bukan hanya kerja saja, bukan. Oke, dapat sini adalah 75. Pakai kira-kira pun boleh. Oke. Jadi kita udah dapat BF, panjang BF. Panjang BF, mana BF? Berarti lo tinggal perbandingan saja. Oke? Oke, BF kalau kamu mau perbandingan, kamu bandingkan yang begini. Nah, yang begini. Karena ini tengah-tengah dia ya. Karena ini kan tengah-tengah ya. Ya enggak? Berarti perbandingannya ini saya akan keluarkan sebuah segitiga yang seperti ini yang kecil. Yang ini ya. Sama sebuah segitiga yang gede gitu. Yang gede yang seperti ini. Nah, ini gitu. Yang ini ya, yang gede ini yang ini. Oke? Ini tadi berapa? 10 ya? 10, oke? Dan ini adalah 1, sini tentu 2 ya perbandingannya, 2 bagian. Jadi pakai banding. 1 banding. Tentu sini berapa? 20 ya. Oke, perbandingan 1 banding 2. Oke ya. Kalau saya ini 1 bagian, ini 1 bagian, tentu 1 bagian ini jadi 2 bagian. Jadi kalau 10 tentu ini 20. Oke. Coba lihat dulu ya, misalnya siapa nih? Cindy Claudia, Cindy Kristina. Lu pingin nggak anakmu tuh pintar? Pingin kan? Lu tahu kan? Anak 60% ke atas itu berapa? Kepintarannya dari mama. Ngerti ya? Jadi gen yang Cindy Kristina belajar sekarang itu sedang ditulis dalam gen secara sama-sama. Ngerti ya? Nanti akan dihitungkan kanan. Jadi kalau kalian Jesslyn, lo belajar sekarang bukan untuk dirimu, untuk anakmu nanti. Tolong, cowok cuma dapat di bawah 50%. Malah orang ngomong cuma 20%, 30% dari cowok. 70%, 80% dari mama. Oh, gila juga sih ngomong. Aduh. Berarti si Charlie harus pintar dari mamanya gitu ya. Ya paling tidak saya dapat sumbangsi 20% ya. Paling tidak. Jadi yang pegang peranan itu adalah mama. Oke. Lanjut AEC, luas AEC. Tapi saya nggak tahu nih. Ya. AEC, coba lihat AEC. Silakan yang ke depan saya lagi hapus nih. Biar lebih mantap. Karena sini tidak ada yang aneh-aneh ya, jadi nggak ada hitungan yang aneh-aneh. Kalau ada hitungan aneh saya kasih tahu. Oke, bagaimana menghitung ini? Apakah ada yang aneh luasnya? Luas AEC. Apakah ada yang aneh-aneh? Kamu lihat dari bentuknya aja. Bagaimana bisa luas AEC? Itu pertanyaan yang AEC. Tingginya udah tahu, alasnya nggak tahu. Oke, alasnya nggak tahu. Ada yang bisa?
Lu ngerti? Lu? Oke. Bagaimana cara mencari AC? Kevin? Nah, kita tahu AB sama dengan AC. Itu kita dapat AB-nya tuh 40. Dari mana dapat 40? Yang perbandingan tadi. Hah? Yang perbandingan pas dari PM. Perbandingan ya? Berarti kalau ngomong itu 20 gitu? Dari mana? Kan kita tahu kayak AE banding AB itu 1:2. Berarti di sini yang kamu ngomong BF ini 20 nih. Ya? BF 20. Oke. Terus? Ya ditanyakan AEC ya. AEC. Terus? Saya bikin perbandingannya ADE sama AFD. Oke, perbandingan antara, karena di sini ada sini 10, sini 20 udah tahu, ini dapat. Terus kamu bandingkan apa? AED dengan Bandingnya AE sama AB. coba kamu coba tulis ya. Agak bingung. Ini banyak bingung kan? Nomor berapa? Terserah. Pakai banding ya? Kok pakai banding ya? Kok bisa pakai banding gitu loh, itu yang saya. Bukan kok pakai sinkros gitu? Hah? Ini belum tahu, jadi tahu cari itu. Caranya apa? Sinkron ya? Tapi mau tambahnya pakai banding. Iya, iya mau pakai sinkron dulu dong. Pakai banding kan juga bingung juga, lu dari mana bisa? Ya, jadi kalau untuk mencari AE-nya itu lu pakai sinkros. Anda tahu itu 30 derajat, nggak bisa pakai banding langsung. Pakai banding langsung di mana itu kira-kira? Luas Namanya? luas AEC. AEC, iya. Kalau dia kan mau cari AB dulu katanya. Terus tadi kalau lu kalau bisa cari kan juga bisa AB juga bisa pakai sinkros. Nah, nggak masalah. Yang mau pakai 20 juga boleh langsung pakai sinkros aja itu. Tuh. Sini Krisna bingung. Lu pakai sinkros kan? Jadi yang ini kita uji adalah berapa ilmu gitu loh. Kenapa kamu mau cari itu dulu? Kenapa tidak mau langsung gitu? Iya kan? AEC gitu kan? Langsung cari panjang AF. Oh boleh lah, lu bandingkan nanti banding itu bandingnya mau kemana nih? Ini yang di luar AEC loh, bukan A. Bukan. Hah? Kita cari AE. Oh. Oke. Nah, ini sudah dapat berapa atasnya tuh? Atasnya dapat berapa? Yang ini. Hah? Enggak, yang AE berapa dapat? 20 ya? Nah, terus enggak 20 di situ. Terus yang apa lagi? Nah. Pak, Dapat dari mana Pak Polo? Bandingannya. Oke. Pak Rian. Ya. Terus ada. Ya. Karena panjangnya sama, segitiga sama kaki.
Oke. Terus Charles gimana caranya? Saya lewat yang banding sih, kayak udah tahu langsung KB 20, AC 20 juga, 40 juga. Yang mana? Lo bisa dapat AB tanpa sinkos gimana caranya? Kan perbandingannya segitiga kecil, yang AE itu 20. AE 20. Dari mana bisa AE 20 gitu? Perbandingannya 1/32. Hah? Pakai ditambah segitiga apa namanya? Istimewa yang 1/32. Berarti kan Gimana? Oh, yang 30 derajat ya udah berarti sinkos lah. Ya. Sama aja lah, sudut 30 perbandingannya berapa? Kalau mau pakai sinkos atau pakai banding sama aja lah. Ya. Nah, jadi Charles ngomong, Pak, ini kan saya bisa tahu yang dari ini, Pak, yang gini, Pak, yang gini. Ini kan 20 nih, Pak. Ini kan 30 derajat. Nah, 30 derajat kita tahu perbandingannya gimana. Lu tahu kan 30 derajat? Yang begini punya 30 derajat. Ya kan? Ini 60, ya toh? 30 derajat gimana tuh? 30 derajat berapa? Ini? Nah, ini 2 sini. Yang 3 ini 1. Nah, maksudnya yang banding itu dia tahu di depannya ini 1. Yang ini 2. Sorry ya. Yang masuk di banding itu gitu. Tapi bukan banding yang di dalam sini, nggak bisa. Oke? Maksudnya seperti itulah. Mau pakai banding, Pak. Oke, kalau sini 20, kalau sini berapa? Sini berapa? 10 sebenarnya. Oh, dia langsung ya, langsung tadi langsung. Langsung dia pakai yang ini ya, pakai yang 20 ini ya, pakai yang 20. Berarti di sini udah apa? 40. Kalau sini 40, berarti sini 40, itulah. Oke, banding. Jadi yang Vino ya tak terbiasa aja berpikir seperti itu. Makanya UTBK adalah berapa ilmu yang kamu bisa pakai, bukan cara. Dia kalau ketemu soal seperti ini ada bulat ini. Karena tandanya bulat yang dibawakan, bulat yang di bawah, bilang koma yang dibulatkan ke bawah. Kalau mau yang bulat, berarti yang memungkinkan ini hanya angka 1 dan 2. Ya, berarti ini angka 1, ini angka 2. Nah, kalau secara logika matematikanya antara 1 dan 2. Berarti yang saya akan uji nilai 1 sampai 2. Jadi nanti hasilnya akan ada X yang nilainya antara ini dan antara ini. Kalau 2 nilainya ini, kalau 1 nilainya. Jadi nanti X-nya pasti antara 2 nilai. Matematikanya, logika matematikanya ya. Apa maksudnya Pak? Maksud saya kalau ini 1, ini 2, nilai saya pasti X-nya antara mereka. Itu matematikanya. Oke, berarti sekarang tinggal dimasukkan ke dalam. Apa namanya itu? Nih. P adalah X, berarti ini S-nya. Oke ya, berarti ini adalah P-nya. Terus Q-nya adalah 0. Berarti kecil ya. Berarti P-nya kecil dari Q. Oke ya. Udah? Q-nya kan 0 kan di sini? Berapa? Hah? Oh, ini 1. Berarti ini gede dari P, gede dari Q. Ingat, ini adalah cara kalian berpikir secara matematika loh ya. Kalau keluar soalnya nanti yang beda, yang butuh dia mau apa? Dia ada kode baru, lu baca baik-baik.
Selesai kuantitatifnya si Carlio dan lainnya itu rendah, mungkin karena ini nggak ngerti. Karena saya nggak ngerti. Berarti hanya bisa hitung, nggak ngerti matematika. Itu aja. Oke. Oke, ini ada soal seperti ini ya. Ini dianggap bilangan terkecil yang lebih besar dari A. Kalau tadi soalnya seperti ini, karena A-nya bisa macam-macam, jadi jawabannya tidak ada. Dan A-nya semua benar dalam masukkan. Oke, dan sekarang ada dua jenis. Tuh, silakan. Jadi di sini antara matematika dan logika kalian gitu loh. Karena ini memang bukan matematika murni gitu, ini ya, logika dan matematika. Jadi kalau yang kamu cari gini, oke, Pak saya cari ijazah, nah, kamu tanya dulu lah. Kita kan dapatnya satu, harusnya kita dapat gini ya. Nah, lalu lu tes dulu gitu loh. Ini memang pakai tes ya, nggak ada yang ini kalau kamu tes. Oke, kalau kamu gitu berarti 0,9 nggak boleh, betul kan? Kita masukin 0,9. 1,9 diapakan jadi 2? Boleh ya ternyata. Berarti bukan begini. Berarti harusnya begini, 0. Berarti di sini adalah 0. Nah, 0. Terus di sini 2. Sama dengan dia berarti. Sama dengan sini. Berarti di sini begini. Sama dengan dia. Harus kalau ini saya anggap begini, karena dan ya. Dan berarti harus yang kena dua-duanya. Jadi jawaban saya tentu yang ini dong. Ya. Jawaban saya tentu ini. Jadi jawaban saya adalah ini jawabannya. Ada. Nah, berarti ini adalah U. U berarti nilainya apa? 1 sampai 2 antara. Nah, berarti U-nya lebih gede dari itu. Ya. Oke ya. Lebih besar. Soal pasti ini dengan diriwan nasional. Tolong ya, ini bukan matematika saja. Lu dapat angkanya yang dekat-dekat, coba lu cek lagi, karena di situ memang penggunaan dicek lagi. Sudah? Oke ya. Pak, mengapa ada gini? Ini matematika sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman apa Pak? Sekarang di zamannya coding. Jadi matematika pun harus mengikuti logika coding. Makanya lahir seperti itu. Nanti ini kan pengandaian menggunakan kode-kode. Ya dari kode apa? Ini bilangnya ini sampai sini. Kode apa lagi saya nggak tahu lah. Ya nanti di ujian kalian baru bisa tahu. Ngerti kan? Yang penting kalian punya kesiapan otak yang seperti ini. Kira-kira gitu. Ya harusnya kan UN kalau soal gitu-gitu kan. Sudah? Pak, iya ada. Iya. Oke, kita akan coba ke soal nomor 2. Nomor 2. Pertanyaannya tolong dibaca pertanyaan nomor 2. Saya bacakan ya. Nomor 2, lihat di di WA.
di WA. Jadi berapakah dari pertanyaan berikut ini yang benar dari informasi di atas? Jadi ada berapa yang benar? Nah, dia ABC-nya 0, A 0, berarti nggak ada yang benar, 0. B 1, berarti hanya satu ternyata yang benar. C 2, D 3, E 4. Tolong dicari yang saya kirim ke WA. Oke, soalnya ini ternyata tidak salah ya. Saya ada ngajar kalian statistik. Jadi jangan coba-coba untuk tidak belajar statistik. Ini mana ya? Kalau bingung karena saya kebutuhan itu kok jadinya statistik. Enggak ada ya? Terus tolong dihidupkan itu, dibungkus. Saya nggak tahu, kayaknya ada yang nggak lihat di HP ya. Emang Marco nggak lihat di HP?
Oke, itu ya soalnya. Datanya aja pusing. Apa ya? Banyak kucing nol. Aneh loh. Data banyaknya siswa kelas A dan B berdasarkan banyaknya kucing yang dimiliki. Apa ini? Gila, ini susah banget nih kayaknya. Oke. Oke. Bisa baca kan? Pertanyaan adalah pertanyaan yang ditanya median banyak kucing yang dimiliki siswa A lebih kecil dari ini. Ini dia. Oke, kita langsung bahas aja. Rasanya pedih ini. Rasanya pedih. Apa artinya, Pak? Oke, artinya di kelas A ada 3 orang yang tak punya kucing, 4 orang tak punya kucing. Jadi gitulah ya. Oke, yang ini median banyak kucing, yang dengan siswa A lebih kecil dari ini. Oke. Berarti A punya kucing, kita lihat jumlah kucingnya yang punya A. Kelas A punya kucing 6, 20, berapa ya? 24 tambah 19. Apa artinya, Pak? Artinya ada 4 orang yang punya 4 kucing, masing-masing 4 kucing. Banyak kucing. Ngerti? Oke ya. Yang B, media tau nggak apa? Hah? Halo? Median gimana? Wih, stres ya. Median banyak kucing. Gimana cara mencari median banyak kucing? Saya lihat itu yang orangnya ada 31 orang. Saya cari median dari orangnya berdasarkan urutan banyak kucing. Mencari? Saya cari median orangnya dulu, berapa orang itu berapa, terus saya lihat kucingnya berapa.
Oke, jadi di sini ada apa namanya? Ada jumlah siswanya di sini ya, jumlah siswa. Jadi tanya median kucing, berarti ditanya ini mediannya di mana? Apakah ini atau di sini atau di sini? Ini ngomongnya median. Ya, kayak median itu adalah biasanya kita median kan pakai umur ya, umur. Terus banyak siswa, ini banyak siswa. Biasanya kita banyak siswa, biasanya kita tulis gitu ya. Ada siswa AD, umur yang 0, 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 siswa, ini ada 5 siswa, ini ada 7, ini ada 5, ini ada 1, kayak gitu. Biasanya, oke, kalau gitu kalau saya tanya ini berapa median umurnya? Berapa median umurnya? Gitu. Median itu apa? Berarti frekuensi sininya, oke, Pak siswa. Berapa misalnya? Oke, kalau di sini 22 misalnya ya. Oke, dibagi 2, median kan bagi 2. Oke? Nah, ini adalah 11. Jadi nanti kita hitung frekuensi kumulatifnya. Data yang keberapa ini? Data yang keberapa? Ini sampai berapa? 4, sorry. Berapa? 9. Gitu? Betul? Berarti ini data 1 sampai 4. Ini 5 sampai 9, gitu ya. Terus dari berapa lagi nih? Ini berapa nih? 14. Berarti 10 sampai 14. Dia di 11 kan? Nah, berarti yang medianya ada angka di angka 2. Makanya saya ngomong belajar itu bukan hanya membleh saja. Lu ngerti sampai berapa? Oke, berarti kita lihat di sini ada berapa orang nih? Oke, gini aja deh ya. 3, 9, 19, 27, 31. Berarti ini 1 sampai 3, 4 sampai 9, 10 sampai 19. Oke, ini totalnya 31 ya, berarti ya. 31 berarti bagi 2 15,5. Oke, berarti di sini lah ya. Berarti di 2. Berarti median si A 2. Oke, kita hitung lagi yang di kelas B. Kelas B berarti berapa nih? 4, 16, berapa? 23, 32. Ini 0 ya? 32 dibagi 2, 16 ya. Oke, berarti sini 1 sampai 4. Oke, pas di sini 16. Benar, A lebih gede dari salah berarti ya. A harusnya lebih besar dari B. Gimana? Itu median namanya. Modus banyak kucing dari data. Gabungan sama dengan 3. Berarti A dan B. Modusnya berapa, Pak? Siapa yang paling banyak punya kucing? Berarti sini paling banyak punya 2 kucing ya, 10 orang. Terus ini paling banyak punya kucing 1. Oke, digabung jadi 3, benar. Ya, kan modusnya di 12 nih. Ini kucing 2, ini yang punya 2 ekor kucing. Ya, punya 2 ekor. Yang 1 ekor kucing, ini kelas B rata-rata punya 1 ekor kucing. Modusnya. Oke, berarti benar. Oke ya, ini kalau lanjut yang ketiga. Yang ketiga apa namanya? Jumlah kucing yang dimiliki siswa kelas B lebih besar dari kelas A. Ini malah B 32, ini 31 ya. Saya nggak tahu ini berapa kucing sih? A berapa kucing? B berapa kucing? Kan dia mau jumlah kucingnya kan? Jumlah kucing ya. Berarti ini berapa jumlahnya nih? 30, 36. 66 kucing, ya kan? Ya kan? Ingat ya, ini ada banyak kucing. Misalnya 4 orang, berarti ada 4 orang. Mereka masing-masing punya 4 ekor kucing. Itu maksudnya. Yang B berarti ini yang nggak punya kucing ya. Ini 12 ya.
12 ditambah 14 ditambah 27. Betul ya? Oke, berarti ada berapa ekor nih? Yang nol nggak ada ya, ini nol ya. Karena nggak ada yang punya 4 ekor kucing. Berapa nih? 26 tambah 27. Berapa? 53. Siapa yang lebih banyak? Salah ya, A lebih banyak ya. Benar. Oke. Median banyak kucing yang dimiliki siswa dari data gabungan sama dengan 1. Maksudnya apa nih? Median banyak kucing yang dimiliki siswa dari data gabungan 1, 3, ada 3. Median ya. Tadi berapa mediannya nih? Mediannya berapa tadi? Tadi mana ya? Oh ini tadi gini ya? Bukan ya? Tadi gini. Tadi gini ya. Mediannya, dia ngomong median kan? Oke. Mediannya tadi di sini ya. Berarti mediannya sama modus ya, begitu. Mediannya 16, data 16. Berarti untuk yang B, mediannya itu ada di angka 16, yaitu di 1. Terus yang si A, mediannya di mana tadi? Si 2 ya, ya kan? Berat, mediannya di 15,5 sini kan? 2 ya, dapatnya 2 ya. Jadi 2 ini punyanya 1. Digabungin jumlah kucing yang dimiliki siswa kelas B. Tadi apa sih? Median banyaknya kucing. Hah? Median banyaknya kucing yang dimiliki siswa dari data gabungan sama dengan 1. Oh, berarti bukan ya? 3 harusnya kan? Betul? Data gabungan dengan 1. Mediannya harusnya apa? 3 kan? Loh, ada apa? Kok nggak digabung? Hah? Kayak maksudnya yang tak punya kucing ada 7 orang. Apanya? Dia kayak bilang data gabungan. Ditanya apa? Median data gabungan. Median banyaknya kucing yang dimiliki siswa dari data gabungan. Ya kan? Median banyak kucing. Oh iya, median banyak kucing bukan AB ya. Gabungan dari mereka. Ya. Median banyak kucing yang dimiliki siswa dari data gabungan sama dengan 1. Data gabungan berarti nggak ada kelas A, nggak ada kelas B, dijumlahin orangnya. Berarti nggak ada A, nggak ada B. Oke, jadi nggak ada A, nggak ada B. Jadi kamu bikin yang baru lah. 0, 1, 2, 3, 4. Terus berapa siswa? 7. Sini 18. Sini 17. 17 lagi 4. Gabungan jumlah siswa katanya, bukan median gabungan A dan B. Oke, berarti di sini berapa orang tadi tuh? Tadi berapa orang? Sini 32, 31 berapa? 63. 63 bagi 2 30 berapa? 1,5. 1,5. Berarti saya hitung dari sini 1 sampai 7 berapa? 18. Waduh. 25. Hah? 8 sampai 25. Ini 25 ya? 25. Oke, ini harus saya jumlahin dulu. Kita jumlah. 7, 25, 42, 59, 63 ya. 17, 8, 25. Berarti inilah ya. 26 sampai 42. Berarti sini. Berapa itu medianya? 2 ya? Dia tadi ngomong berapa? 1. Oke, data gabungan. Jadi pembacaan data, intinya pembacaan data. Ya, di sini ngomong median banyak kucing dari siswa data gabungan. Jadi datanya jumlah orangnya nggak ada ambil, lu gabungkan aja. Jadi bukan 1, tapi 2. Oke.
kita ngomong luas. Jadi ternyata yang dimaksud yang faktor ini kan angkanya apa ya? 1, 3, 5, berapa ya? 7, 8, gitu ya? Betul? 5 tak? Hah? 5 ada? Begini. Disuruh susun bilangan X dan Y. Ini puluhan ya. Berarti mungkin ini 13, Y-nya mungkin 78, itulah kira-kira gitu. Ternyata yang nomor 1 ada faktor, kita coba yang paling kecil. Ternyata ini ada nih 78-nya, ada faktornya. 78 terkali 6. Ada faktornya. Maksimumnya ya udah ngerti lah ya, maksimumnya tentu 87 kali 78 lah ya. Nah, nggak mungkin ini gitu. Selisih terbesar terkecil 13, terbesar 87. Nah, ini tadi kalian ngomong 74, mana lah? Nah, ini yang terkecil terbesar faktornya yang cuma 1 aja yang benar. Udah, gitu aja. Jadi nggak perlu ya aneh-aneh gitulah. Oke, pertama kalau saya ngomong gini lah, misalnya A, ya inverse dari A itu adalah B gitu ya, adalah B. Berarti boleh dong saya ngomong inverse dari B adalah A, kan gitu. Gitu. Kalau A itu inverse-nya itu adalah B, inverse-nya gitu ya. Jadi inverse B tentu A lah, kan gitu. Sama, oke, berarti saya bisa ngomong kalau saya mau cari B, saya inverse-kan aja itunya. Ini inverse aja. Sorry. Inverse akan harusnya ada determinan tuh kayak join ya. Determinan kamu tahu lah ya, ini kamu kalikan. Jadi determinannya itu adalah min 5 kali 1 dikurang ya 2 dikali min 3. Berarti sini berapa? Min 5 tambah 6 1. Berarti 1 per 1. Joinnya kan tinggal diganti tempat aja ya. 1 min 5 min 2 3 lawan aja kan. Berarti B-nya ketahuan nih. Berarti kalau 3 kali artinya ini jadi 3, ini 6, ini 9, ini min 15. 3 kali kan tambah. Artinya apa artinya 3B Pak? Artinya matrik B tambah matrik B tambah matrik B. Kan? Artinya 1 min 2 3 min 5 ditambah 1 min 2 3 min 5 tambah 1 min 2 3 min 5. Ya sama aja 3 kali gitu kan. Ini tambahannya kan 3 gitu. Oke ya. Oke, lanjut. Berarti di sini ada ditambah, berarti ini 1 tambah X. Y kurang 9. Ya udah lalu ketahuan lah ininya sini, ininya sini. Yang lain nggak usah lagi. Oke, berarti berapa X-nya berapa? X-nya 2. Y-nya berapa? 3. Ya udah selesai. Harusnya kan cepat gitu loh. Ditanya adalah 3 kali 2 kurang 2 kali 3. Berapa itu? 0. Berarti sama. Kan ini kerjaan sekian detik punya gitu. Ada apa Jessica? Jessica tuh sekarang malu-malu. Dulu tak tahu malu dengan saya. Sekarang dia malu-malu. Tanya ada nggak? Malu-malu. Enggak ada. Dulu mana gitu, tak tahu malu dulu kan. Sekarang aja ya agak aneh. Oke ya. Jadi yang kalian rasakan apa? Bahwa kita belajar matematika semua itu adalah dasar. Ini solusinya. Nanti dalam kuliah kalian begitu. Lu mau menciptakan apa? Mau buat apa? Atau kamu ada ilmu, kamu bisa menciptakan. Karena ada dasar ilmu. Tapi kalau kamu nggak punya, ya udah. Belajar akuntansi hanya catat. Belajar manajemen hanya pakai teori. Nggak bisa hitung. Belajar biologi sama bengoknya. Cuma hanya bisa kira-kira. Jadi dokter. Ya dokter kira-kira. Disuruh penelitian nggak bisa. Suruh berobat, korupsi. Nah ini yang terjadi ya.
Saya kalau lihat TikTok, saya nggak tahu. Kalian masih ada yang sering lihat TikTok nggak? Saya sering dapat TikTok yang orang Cina yang sangat mengutamakan pendidikan, kan ya? Wah, sebenarnya luar biasa. Kalau ada scroll, ada yang pendidikan. Tahun 22, Indonesia 75% orang yang anak SMA. Oke, kita lanjut. Soal berapa lagi ya? Membantu jelek misalnya. Oke, dua bilangan angka berulang dibentuk ini ya mirip juga lah. Itu nanti logikanya nanti lain kali baru kita bahas. Mungkin masih mirip. Oke, nomor ini. Bentar ya, ini saya pakai WA, ini ada WA tiba nih. Ada WA yang belum saya baca. Oke, silakan. Ya soalnya begini ya. Ada kan? Soal nomor berapa tuh? Yang kecil-kecil punya. Kalau kalian lihat, dia yang kecil-kecil punya. Nah, yang kecil-kecil itu. Nomor berapa itu? Saya nggak tahu. Sejauh 3, ini ada. Di situ nomor mana kan yang benar? 31. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soal nomor 8 berarti ya. Kalau enggak lihat di depan. Kevin, ini pakai cara apa Kevin? Translasi. Ya, betul. Fisika oke ya, translasi ya, kalian. Terus nih, oke? Pakai transformasi. 3 ke atas berarti 3, 1 ke bawah berarti minus 1, 3 minus 1 di translasi. Jadi semua matematika harus kalian belajar dasarnya dulu, baru bisa kita pakai. Soal lingkaran belum muncul ya. Jangan-jangan tahun ini tahun kemarin ada lingkaran tapi nggak muncul ya di sini. Karena tidak dibocorin semua ya. Mungkin dibocorin cuma beberapa. Tahun lalu saya pastikan ya ada lingkaran.
nyampe ya. Terus ini ke atas. Bisa ya pakai